Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramita Lestarini. Pada hari ini akan membacakan makalah tentang kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Pramita, Sudaryanti, Manta Orida, Hanik Mutoliah, Ira Riani, Ajeng Dwi, Sefti Wulandari, Mary Andani, dan Siti Nur Hafifah. Makalah kami berisi 2 bab, yaitu pendahuluan dan tinjauan pustaka. Latar belakang anak berkebutuhan khusus atau ABK menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah, baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi ABK. Kebutuhan khusus pada kelompok rentan yaitu salah satunya adalah kebutuhan pada permasalahan fisik. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan kelompok rentan, apa saja jenis kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, apa saja masalah fisik pada kelompok rentan pada perempuan dan anak, apa saja masalah pada disabilitas, apa yang dimaksud kelainan genetik, apa yang dimaksud dengan perbedaan ras, apa saja jenis fase usia anak kurang dari 21 tahun atau remaja, dan bagaimana peran bidan pada asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian kelompok rentan. Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat berisiko tinggi di mana mereka berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko. Pada umumnya tidak sanggup menolong diri sendiri sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian untuk jenis kelompok rentan dan berkebutuhan khusus dikategorikan menjadi 5, yaitu perempuan, anak dan remaja, lansia, disabilitas, dan fakir miskin. Kemudian masalah fisik pada kelompok rentan pada perempuan dan anak. Secara umum, masalah fisik yang berpengaruh pada kelompok rentan anak dan perempuan antara lain, yang pertama yaitu masalah disabilitas. Disabilitas berasal dari serapan kata berbahasa Inggris yaitu disability atau disabilities yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental seseorang sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Untuk karakteristik anak berkebutuhan khusus, itu ada beberapa, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, anak cerdas dan berbakat istimewa, tunalaras, dan tunadaksa. Kemudian masalah yang kedua yaitu kelainan genetik. Penyakit genetika adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kelainan oleh satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi yang mencakup berbagai tingkat dalam rangkaian proses penerjemahan informasi atau ekspresi gen genetik dari suatu organisme. Penyebab kelainan genetik yaitu beberapa penyebab, yang paling banyak adalah sindrom Down. Di samping itu, hambatan genetik juga dapat terjadi sejak lahir dengan kelainan-kelainan organ tubuh seperti hidrosepaliti, mikrosepaliti akibat penggunaan obat-obatan yang salah oleh ibunya pada saat masa kehamilan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu perbedaan ras. Ras adalah suatu tandan peran perbedaan fisik yang dijadikan dasar untuk menetapkan peran yang berbeda-beda. Pengertian ras ini menyangkut aspek biologis, ciri-ciri fisik, warna kulit, bentuk tubuh, dan lain-lain. Dan aspek sosial berkaitan peran dan kebiasaan yang dilakukan menurut Banton tahun 1967. Kemudian beberapa kebutuhan khusus yang dapat diberikan pada permasalahan ras diantaranya yaitu yang pertama, ajak berpikir kritis dan terbuka, perkenalkan kepada anak bahwa keberagaman yang ada di lingkungan sekitar adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, ajak bersosialisasi dengan lingkungan, beri kebebasan kepada anak untuk berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, maupun ras. Yang ketiga, ceritakan tentang cerita atau sejarah perbedaan dan keberagaman. Yang keempat, bangun rasa percaya diri. Kemudian masalah yang keempat yaitu usia anak di bawah 21 tahun. Pengertian masa remaja. Fase remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Selain itu, di usia remaja juga dipandang sebagai masa kegoncangan, ketidakstabilan, pemberontakan, krisis, dan pembangkangan di dalam dirinya.
Untuk usia remaja ini terbagi dalam 3 fase, yaitu fase remaja awal usia 12 tahun sampai 15 tahun, fase remaja tengah yaitu usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun, kemudian fase remaja akhir yaitu usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Kemudian beberapa kebutuhan khusus yang dapat diberikan pada permasalahan fisik dengan usia anak di bawah 21 tahun, yaitu yang pertama harus menjadi pendengar yang baik, kemudian hormati privasi anak, sepakati aturan-aturan penting, berikan motivasi untuk cita-citanya juga, kemudian berikan informasi dalam bergaul, sampaikan cara mengelola stres yang baik. Kemudian dari beberapa permasalahan fisik tersebut tadi di atas, kita dapat memberikan asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi fisik rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Adapun asuhan kebidanan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan kehamilan, yaitu pelayanan berkualitas standar yang terdiri dari promotif, preventif, dan tata laksana. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pelayanan pencegahan dan penanganan keguguran, pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan atau nifas, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan seksual, dan pencegahan pada penyakit tidak menular. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 hari ini. Saya sebagai penyaji mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.